Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin mau ngebahas salah satu film bergenre action thriller yang berjudul Centauro. Film ini mengisahkan tentang pembalap motor profesional bernama Rafa. Saat sedang meniti karirnya, Rafa dihadapkan dengan masalah mantan istrinya Natalia. Meskipun telah berpisah, namun Rafa tetap peduli dengan masalah yang menimpa Natalia. Saat itu Natalia sedang dikejar-kejar oleh kartel narkoboy karena ia belum melunasi hutangnya yang cukup banyak. Dengan perhitungan yang matang, akhirnya Rafa pun mau membantu Natalia. Namun justru dengan kepeduliannya itu, Rafa harus menjalani kehidupan ganda dan dinaungi banyak masalah karena berurusan dengan kartel narkoboy. Lantas bagaimana keseruan cerita ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pria berprofesi sebagai pembalap bernama Rafa. Nampak di sana Rafa sedang bersiap-siap untuk melakukan seleksi kompetisi balap tingkat dunia. Dari kesungguhannya ini, Rafa jelas ingin merebut tahta juara pada kompetisi MotoGP paling bergengsi ini. Sekedar informasi, Rafa kini berstatus duren atau duda keren beranak satu. Lanjut. Kualifikasi seleksi pun dimulai, semua pembalap sudah berada di garis start dan meluncur. Aksi saling susul di antara mereka pun terus berlangsung, termasuk Rafa yang awalnya di posisi belakang. Sedikit demi sedikit meluncur ke depan menyusul para pembalap lain. Setelah dirasa menguasai trek, namun tiba-tiba motor Rafa mengalami kendala dan harus terhenti melipir ke sisi sirkuit sebelum sampai ke garis finish. Kegagalan itu jelas sangat membuat kecewa. Rafa yang sangat ambisi itu tak bisa memenuhi ekspektasinya karena harus ikut seleksi lagi di season berikutnya. Setelah itu, saat seleksi telah usai, Rafa yang duduk frustasi sendiri dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Regina, yang ternyata adalah seorang pencari bakat pembalap. Dan tanpa basa-basi, Regina pun langsung menawari Rafa agar bergabung dengan timnya. Tanpa pikir panjang, jelas Rafa tak menolak. Dengan senang hati, dia bersedia ikut dalam tim Regina. Kemudian usai dari sana, Rafa lanjut bekerja seperti biasanya. Lalu sepulangnya, dia datang ke suatu tempat menjemput anak satu-satunya yang bernama Matteo. Nampak di sana Matteo diantar oleh ibunya atau mantan istri Rafa yang bernama Natalia. Ternyata Rafa memang sengaja menjemput Matteo untuk menghabiskan liburan dengannya. Rafa pun membawa anaknya pulang. Terlihat di rumah Rafa memang banyak sekali pernak-pernik terkait motor. Bahkan banyak penghargaan dan piala yang dimiliki Rafa karena balap motor. Matteo juga nampak senang berada di rumah bapaknya itu hingga menghabiskan waktu di sana bersama. Keesokan hari setelah masa liburannya usai, Matteo pun kembali diantarkan Rafa kepada ibunya. Saat bertemu dengan Natalia itu, Rafa mencoba untuk mengajak jalan atau sekedar makan bersama dengannya. Namun Natalia menolaknya dan dengan santainya Natalia mengatakan Rafa masih belum berubah karena lebih banyak waktu untuk hobinya menjadi pembalap daripada keluarga. Rupanya itu adalah salah satu hal penyebab perpisahan hubungan mereka berdua. Singkat cerita, kini Rafa sudah bergabung dengan tim Regina. Di sana, Rafa sudah siap menjalani seleksi yang dilakukan oleh tim untuk menjadi pembalap utama. Regina mulai menjelaskan detail dari seleksi tersebut yang akan dilaksanakan beberapa pertemuan. Terlihat juga, para pembalap muda sudah bersiap bersaing bersama Rafa. Seleksi pun dimulai, Rafa dan yang lainnya sudah berada di dalam sirkuit. Semangat para pembalap muda itu terlihat berambisi menjadi pembalap utama. Namun dengan berbekal pengalaman, ternyata Rafa lah yang finish pertama. Hal tersebut pun disaksikan oleh Regina langsung dan menjadi yakin jika dia tidak salah pilih membawa Rafa ke timnya.
Setelah seleksi itu selesai, Rafa pergi menuju ke rumah Natalia untuk mendatanginya. Sesampainya di sana, terlihat ada beberapa orang pria berbadan besar berpapasan dengannya. Awalnya dia tidak mencurigai apapun, namun saat dia melihat Natalia di kediamannya, rupanya di setiap ruangan sudah seperti kapal pecah berantakan. Juga Natalia yang sedang duduk melamun sedih dengan keadaan terluka itu berarti ada yang menganiaya Natalia. Rafa langsung memutuskan untuk menghubungi kepolisian, namun hal tersebut dicegah oleh Natalia. Merasa aneh dengan sikap Natalia, Rafa pun terus menanyainya dengan penuh penasaran. Terungkaplah jika Natalia bekerja sebagai kurir kartel narkoboy bernama Carlos. Natalia juga menceritakan jika kejadian yang baru saja terjadi itu dikarenakan barang dengan harga cukup fantastis yang seharusnya diantar pada pembeli oleh Natalia hilang. Maka dari itu barang tersebut pun menjadi hutang Natalia kepada bosnya tersebut. Mendengar semua cerita itu, Rafa pun menenangkannya dan membawa Natalia ke rumahnya bersama Matteo agar aman. Sesampainya di sana, Natalia dan Matteo pun langsung tidur istirahat. Rafa yang menyaksikan mantan istrinya yang kini tertimpa masalah yang berat, Rafa pun termenung karena mereka ingin membantunya. Tak butuh waktu panjang untuk berpikir, di keesokan harinya Rafa langsung mendatangi kenalannya bernama Cortez untuk mencari tahu tentang Carlos. Setelah menerima beberapa info tersebut, Rafa meluncur mendatangi markas kartel narkoboy itu untuk bertemu dengan Carlos. Ketika sampai, di sana ternyata Carlos sudah ada di sana. Rafa pun memperkenalkan diri jika dia adalah mantan suami dari Natalia dan ingin menyelesaikan permasalahan Natalia dengan Carlos. Rafa menuturkan jika dirinya akan segera melunasi hutang mantan istrinya itu pada Carlos. Namun, Carlos tak menerima permintaan Rafa dan tidak mau bernegosiasi dengannya. Otomatis, Rafa pun bergegas pergi dari sana untuk memikirkan kembali agar masalah Natalia selesai. Pada malam harinya ternyata Rafa mendapat telepon dari anak buah Carlos yang meminta Rafa untuk datang ke suatu tempat untuk bertemu. Kemudian Rafa pun menuju lokasi dan di sana sudah ada anak buah Carlos yang bernama Boro. Dia menyuruh Rafa masuk ke dalam mobil lalu membawanya ke sebuah pelabuhan yang ternyata di sana mereka mengambil barang narkoboy. Boro kemudian menugaskan Rafa agar mengantarkan barang tersebut ke tempat sebelumnya mereka berdua bertemu. Boro juga menerangkan jika di perjalanan Rafa harus mengisi bahan bakar sesuai arahan yang sudah ditetapkan. Selain itu juga jelas rada harus mengamankan barang itu sampai tujuan dari kemungkinan perhatian para polisi. Singkatnya, Rafa pun menjalankan perintah dari Boro langsung meluncur menuju lokasi. Namun setelah di perjalanan, Rafa tiba-tiba dikejar oleh polisi patrol. Menyadari hal tersebut, Rafa pun tancap gas mencoba untuk menghindari kejaran itu. Dengan lihainya, Rafa berkelak-kelok dengan kecepatan penuh dan berhasil lolos dari kejaran polisi, hingga sampailah di lokasi tujuan. Saat masuk ke dalam, di sana sudah ada Carlos menunggu. Rafa pun memberikan barang tersebut. Namun saat dibuka oleh Carlos, barang tersebut bukanlah narkoboy, melainkan hanya tepung. Ternyata Carlos memang sengaja hanya untuk mengetes Rafa. Carlos yang sadar kemampuan Rafa bisa diperhitungkan, dia pun meminta agar Rafa bekerja sebagai kurirnya selama 60 hari, sebagai cara agar hutang Natalia dianggap lunas. Mendengar hal itu, Rafa mau tidak mau langsung setuju karena demi Natalia. Setelah itu Carlos memberikan handphone untuk Rafa sebagai alat komunikasi di antara mereka. Dan Carlos meminta agar Rafa harus siap ketika mendapatkan panggilan. Setelah kesepakatan itu, otomatis kehidupan Rafa menjadi berbeda karena banyak hal yang kini harus ia kerjakan. Dari mulai mencari nafkah, menjadi pembalap, dan kini menjadi kurir narkoboy juga. Hingga pada suatu hari ketika Rafa akan menjalankan seleksi balap, dia mendapatkan panggilan di ponselnya namun dia tidak mengangkatnya. Alhasil setelah dia selesai seleksi, Boro ternyata tiba-tiba ada di sana dan menghampirinya. Boro langsung membawanya ke pelabuhan untuk mengambil barang.
Di sana Boro memerintahkan Rafa agar membawa barang itu ke tempat biasa. Tak hanya itu, Boro juga membekali sebuah obat kuat untuk Rafa agar tetap kuat dalam menjalankan tugas. Rafa pun berangkat memenuhi perintah. Lalu di perjalanan, lagi-lagi Rafa dikejar oleh polisi karena rupanya polisi sudah menandai motor Rafa yang selalu menggunakan kecepatan penuh. Sehingga para polisi patrol mengejar untuk menangkapnya. Rafa di sini sedikit agak khawatir karena jaraknya tidak jauh. Namun dengan keahliannya, dia bisa mengelabui polisi dan lolos sampai tujuan. Saat Rafa bertemu dengan Carlos memberikan barang tersebut, Rafa mengajukan motor yang lebih kencang dari yang ia pakai saat ini. Rafa mengeluhkan dirinya hampir tertangkap oleh polisi. Kemudian Rafa balik ke rumah. Rafa memberikan kabar gembira pada Natalia jika masalah Natalia dan Carlos akan segera selesai. Namun Rafa tidak memberitahukan dirinya sebagai kurir. Kemudian di misi selanjutnya Rafa bertemu dengan Carlos. Ternyata Carlos mengabulkan permintaan Rafa dan memberikan motor super kencang untuk Rafa menjalankan tugas. Motor itu pun langsung ia gunakan mengantarkan barang. Gaspolnya Rafa tak bisa terbendung oleh polisi. Saat polisi ingin mengejarnya pun tak bisa. Hari demi hari ia lewati dengan beban aktivitas yang sangat banyak, membuatnya sangat mudah kelelahan. Sehingga kini Rafa aktif mengkonsumsi obat kuat dari Boro untuk agar tetap kuat. Selanjutnya, di sesi ketiga kualifikasi pembalap, nampak Rafa mulai meminum obat kuatnya kembali agar tetap beringas di sirkuit. Lalu saat mulai balap, memang terbukti Rafa begitu maksimal meliak-liuk di lintasan. Namun permasalahan terjadi karena Rafa tak sengaja menyenggol salah satu pembalap lain. Rupanya pembalap tersebut tak terima karena merasa Rafa sengaja ingin mencelakainya. Terjadilah perselisihan, namun Rafa langsung menegaskan jika dirinya sama sekali tidak sengaja. Permasalahan pun akhirnya ditengahi oleh Regina hingga berakhir damai. Setelah itu Rafa balik ke rumah. Namun ia kaget karena Natalia hendak pergi dari rumahnya membawa Matteo karena merasa tak mau terlalu lama berada di sana. Namun Rafa langsung menahannya dan membujuk Natalia agar tetap saja di rumahnya. Bahkan Rafa memohon hingga berharap agar hubungan mereka berdua dapat kembali utuh. Lalu di hari lain, Rafa kembali mendapat panggilan untuk misi. Dia pun bergegas bertemu dengan Carlos. Carlos langsung menugaskan Rafa agar mengantarkan barang baru ke lokasi yang berada di tengah kota. Namun ternyata di tengah kota sedang terjadi kericuhan massa yang sedang unjuk rasa. Bukannya membatalkan misi, Carlos justru nekat menyuruh Rafa agar menerobos kerumunan massa dengan menggunakan motor hanya demi barangnya sampai pada pembeli. Mau tidak mau, Rafa tetap taat menjalankannya. Dikala Rafa sedang bersiap-siap, ia didatangi oleh Cortez yang memperingatkan Rafa untuk pergi saja, jangan menjadi kurir Carlos lagi, karena Cortez yakin jika Carlos tidak akan pernah menepati kesepakatan untuk melepas Rafa jika sudah selesai hutang dengan Natalia. Namun Rafa tidak terlalu mendengarkan dan ingin segera menyelesaikan misi. Waktu tugas pun tiba, terlihat Rafa langsung mengendarai motor menerobos kerumunan pendemo di tengah kota. Tapi setelah hampir keluar dari kerumunan massa itu, ada orang yang menembak ban motor Rafa hingga membuatnya jatuh. Sontak di dalam kericuan itu, Rafa berlari kabur dikejar oleh orang yang menembaknya sebelumnya. Bahkan orang itu tak sendiri melainkan berkelompok. Rafa yang bersembunyi itu terdesak dan meminta bantuan Boro. Beruntung Boro tepat waktu dan Rafa pun selamat. Pasca kejadian itu, Carlos marah dan langsung menemui Boro. Carlos merasa jika kejadian penembakan Rafa itu ulah dari kartel lain, saingan Carlos yang dipimpin oleh pria bernama Fadel. Dan Fadel itu adalah saudara Boro. Mendengar hal tersebut, Boro langsung membantahnya karena dia yakin jika saudaranya itu tidak akan bersaing secara curang. Di sisi lain, saat Rafa pulang ke rumah, ternyata Natalia kini sudah mengetahui jika Rafa yang menanggung permasalahan dirinya dengan Carlos. Rafa rela berkorban demi menyelamatkan Natalia. Hal tersebut pun membuat Natalia merasa jika Rafa selalu baik padanya, dan Natalia pun tertegun penuh haru.
Di hari lain, kini sesi terakhir kualifikasi untuk pembalap utama pun akan segera dimulai. Rafa pun sudah bersiap dan langsung meminum obat kuatnya lagi agar maksimal. Selanjutnya saat di sirkuit, memang terlihat Rafa begitu antusias membuktikan dirinya. Namun di lap terakhir, Rafa kehilangan fokus hingga membuatnya keluar trek dan melipir terhenti. Kembali, Rafa merasakan kekecewaan. Begitu juga Regina yang menyaksikan nampak merasakan kekecewaan juga. Terlebih dia yang telah membawa Rafa ke tim. Kemudian Rafa yang kalut ini ingin segera menyelesaikan misi terakhir karena sudah di hari ke-60 hari sesuai kesepakatan dengan Carlos. Rafa pun menjalankan misinya bersama Boro. Dengan singkat, mereka menyelesaikannya. Namun tiba-tiba Boro kembali memerintahkan misi lain kepada Rafa. Jelas Rafa marah karena kesepakatan sudah berakhir. Mendengar penolakan Rafa membuat Boro langsung mengancam keselamatan Natalia agar Rafa mau menurut. Emosi Rafa pun tersulut. Tanpa pikir panjang, dia langsung menghantam Boro dengan helmnya beberapa kali hingga tewas. Tak lama setelah itu, Rafa menelpon Cortez untuk membantunya menyembunyikan jasad Boro. Dengan cepat, Boro pun tiba di lokasi. Rafa yang sudah terlanjur sulit untuk keluar dari Carlos, akhirnya dia membuat rencana lain. Rafa langsung membuat kesepakatan dengan Cortez agar Cortez mengakui sisi bisnis dari Carlos. Dan Rafa akan membantunya dari dalam, mereka berdua pun sepakat. Di hari berbeda, Rafa didatangi oleh Carlos di kediamannya. Carlos dengan penuh amarah menanyai Rafa tentang uang misi sebelumnya. Dia juga menanyai keberadaan Boro. Rafa pun dengan lancar membuat skenarionya dengan mengatakan jika Boro kabur membawa uangnya bersama sepupunya Fadel. Mendengar hal tersebut, Carlos ternyata langsung percaya dan meminta Rafa untuk ikut dengannya mencari keberadaan Boro dan Fadel. Di tengah perjalanan, tiba-tiba perasaan Carlos tidak enak. Dia pun memutuskan untuk pergi menuju gudang barang miliknya. Sesampainya di sana, Rafa tak mau buang waktu dan langsung Sherlock pada Cortez agar segera membantunya atau membawa dirinya pergi dari sana. Di sisi lain, Carlos mendapatkan kabar jika sebenarnya Rafa sedang membohongi Carlos. Seketika Carlos langsung ingin membunuh Rafa. Namun untungnya Rafa menyadari dan bergegas mencuri motor untuk kabur. Carlos tak tinggal diam dan langsung mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Di tengah pengejaran itu, Rafa tersudutkan hingga terhentikan karena menabrak gudang. Alhasil, Rafa pun ditangkap Carlos dan dibawanya pergi untuk mencari keberadaan Boro. Di dalam bagasi, Boro pun mengeluarkan ponselnya dan meminta pertolongan Cortez. Tak lama kemudian, tanpa disadari Carlos, dia tertabrak oleh truk sehingga Carlos tak bisa kemana-mana. Beberapa saat, datang juga Cortez dan anak buahnya yang langsung membunuh Carlos dan menolong Rafa. Dengan terbunuhnya Carlos, kini dunia kartel narkoboy langsung diakuisisi oleh Cortez. Sedangkan Rafa kini memulai hidup yang baik bersama keluarganya. Bahkan penawaran pekerjaan selalu datang. Dari mulai Regina kembali meminta dirinya menjadi pembalap hingga ditawari menjadi intel kepolisian dalam membasmi narkoboy jalanan dengan inventaris motor yang Rafa idamkan. Kemudian film tamat.